Halo, balik lagi di channel Aditya Lesmana. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas bagaimana menangani sebuah file menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menangani kemungkinan kesalahan yang bisa saja terjadi ketika kita ngoding, atau istilahnya biasa disebut dengan error handling. Nah, jadi ketika kita ngoding, terkadang bisa saja kita membuat kesalahan dalam menulis kode yang menyebabkan program error. Dan program tiba-tiba berakhir karena kesalahan yang tidak kita tangani. Nah, dengan error handling ini, program dapat menghindari crash atau berhenti secara tiba-tiba ketika menemui kesalahan serta memberikan respon yang sesuai. Oke, mari kita bahas lebih detail mengenai error handling. Nah, Python itu menyediakan beberapa keyword untuk menangani error, yaitu ada try except, multiple except, else, dan raise exception. Nah, untuk contoh-contohnya kita praktekkan di PyCharm seperti biasa. Oke, yang pertama ada try except, try, titik 2. Nah, blok try ini digunakan untuk menempatkan kode yang berpotensi menimbulkan error. Contoh, X sama dengan 10 dibagi 0. Nah, jika error terjadi di dalam blok try ini, maka Python akan mengeksekusi blok except. Misalnya except 0 division error. Nah, blok except ini akan menangani error tersebut. Nah, pada contoh ini program akan menimbulkan 0 division error dan menampilkan pesan kesalahan tanpa menyebabkan program berhenti secara tiba-tiba. Nah, untuk pesannya kita buat print tidak dapat melakukan pembagian dengan 0. Oke, kita jalankan. Nah, maka program akan mencetak bahwa tidak dapat melakukan pembagian dengan 0. Nah, kenapa tidak dapat melakukan pembagian dengan 0? Nah, dalam matematika, pembagian dengan 0 itu tidak terdefinisi. Maka Python akan secara otomatis mengeluarkan kesalahan. Nah, untuk mencegah perhitungan yang tidak valid. Selanjutnya ada multiple except. Nah, jika ingin menangani lebih dari satu jenis error, kita bisa menggunakan beberapa blok except dan setiap jenis error akan ditangani oleh blok except yang sesuai. Contoh, try nomor, buat variabel nomor sama dengan nomornya dengan tipe data integer. Lalu kita input datanya, misalnya masukkan angka. Buat lagi variabel hasil sama dengan 10 dibagi nomor. Nah, untuk except yang pertama, except value error. Kita buat print data yang dimasukkan bukan integer. Lalu except yang kedua sama kayak tadi, 0 division error. Nah, ini untuk cetaknya kita samakan aja, kita copy. Nah, kita coba jalankan. Nah, yang pertama kita coba datanya yang dimasukkan jangan integer, misalnya 5,2. Nah, maka except-nya itu akan mengeksekusi yang value error ini, yang except yang pertama. Oke, kita coba lagi.
kita masukkan angka 0 misalnya. Nah, maka program akan mencetak tidak dapat melakukan pembagian dengan 0. Dia akan mengeksekusi blok zero division error. Tuh. Nah, selain itu, kita dapat menggunakan blok else untuk mengeksekusi kode jika tidak ada error yang terjadi pada blok try. Nah, contohnya kita coba praktekkan, yang ini kita komentari aja. Nah, lalu kita tambahkan blok else di sini. Untuk blok else kita isi dengan keterangan nomor yang Anda masukkan adalah nomor. Lalu kita jalankan programnya. Angkanya kita masukkan yang sesuai. Ini kan kita buat data yang harus dimasukkan itu adalah integer. Nah, kita masukin 10 misalnya. Lalu kita enter. Das. Nah, jadi karena pada blok try itu tidak ada error yang terjadi, maka blok else ini akan dieksekusi. Hasilnya nomor yang Anda masukkan adalah 10. Nah, Python juga dapat memungkinkan kita untuk memunculkan pesan error secara manual menggunakan raise exception. Contoh, ini kita komentar aja. Raise exception. Nah, misalnya kita buat function dulu, namanya cek umur. Nah, parameternya umur. Jika umur kurang dari 18, nah sini kita kasih keyword raise value error umur tidak boleh di bawah 18 tahun. Lalu kita return. Kalau misalnya dia umurnya udah lebih dari 18 tahun, Anda sudah cukup umur. Terus kita panggil fungsinya cek umur. Kita isi umurnya dia 15 saja. Lalu kita jalankan programnya. Nah, langsung ada value error. Umur tidak boleh di bawah 18 tahun. Oke, kita lanjut ke jenis error yang selanjutnya, yaitu syntax error. Nah, apa itu syntax error? Nah, syntax error adalah aturan atau tata cara penulisan kode yang tidak semestinya. Contoh, ini komen. Misalnya kita mau ngeprint hello world. Hello world. Nah, tapi kurung tutupnya kita lupa. Nah, pada contoh ini kan kita lupa ngasih si kurung tutup. Nah, nanti si Python interpreter akan menampilkan sebuah syntax error. Contoh kita jalankan programnya. Nah, syntax error unexpected EOF while parsing. Nah, untuk beberapa penyebab terjadinya syntax error itu ada bermacam-macam. Nah, contohnya kayak yang print hello world ini kita lupa menutup tanda kurung, atau ketika kita membuat sebuah list kita lupa kurung siku atau lupa kurung kurawal pada saat membuat sebuah dictionary, atau kita lupa tidak memberi indentasi. Contoh yang misalnya kita for i in rank 10 misalnya. Nah, tapi kita lupa
nggak dikasih indentasi, kan harusnya ada indentasi itu dari sini ke sini. Nah, kita lupa. Print I. Coba kita jalankan. Nah, ini juga bakal error. Nah, di sini indentation error karena expected an indented block gitu. Atau mungkin indentasinya kamu nggak lupa, benar-benar. Tapi yang lupanya itu kita nggak menambahkan titik 2 di sini. Nah, coba kita jalankan. Nah, syntax error juga, invalid syntax karena nggak ada titik 2 setelah rank ini. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita mengenai error handling dan sedikit tentang syntax error. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan membahas mengenai modul pada bahasa pemrograman Python. Jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian suka dengan kontennya. Terima kasih.